Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita dijadikan hamba Allah yang takwa. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fillah, sebelum saya lanjut, alangkah baiknya kita menuliskan sholawat di kolom komentar supaya kita mendapatkan keberkahan. Bahkan orang yang menuliskan sholawat kemudian membacanya, Allah akan berikan kebaikan selama sholawat itu belum dihapus. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, kita tuliskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, zikir merupakan amalan yang penuh keutamaan dan dianjurkan bagi umat Islam. Rasulullah SAW mencontohkan banyak bacaan zikir, dan diantaranya ada yang disebut paling dahsyat. Anjuran berzikir termuat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Bahkan Allah juga berfirman, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Berarti zikir mengingat Allah merupakan tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang selalu ingat pada Allah akan meningkat kualitas keibadahnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalam hadis, anjuran berzikir terdapat dalam sejumlah hadis. Salah satunya seperti yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Yang artinya, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maksud dari hadis itu berarti pembeda orang yang mati dan hidup. Yang dimaksud hidup hatinya dan mati hatinya adalah berzikir. Ketika orang itu senang dan gemar berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menandakan hatinya hidup. Hatinya penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita bisa berzikir merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang tidak berzikir itu perumpamaan orang yang mati hatinya, yang apabila dinasihati akan mudah tersinggung. Nah, ikhwan fillah, ada kalimat zikir ini ada 12 huruf. Ketika kita membacanya banyak kedahsyatan, banyak keutamaannya. Di antaranya zikir itu adalah yang disebutkan dalam hadis, Abdul ma qultu wa ana nabiyyuna min ba'di. Kata Rasulullah di dalam kitab Ihya dijelaskan, sesuatu zikir yang paling utama yang aku ucapkan dan nabi-nabi terdahulu, yaitu kalimat zikir la ilaha illallah. Kalimat zikir itu memiliki 12 huruf, yang mana 12 huruf itu adalah arti dari jam. Jam itu tidak lebih angkanya dari 1 hingga 12. Meskipun 24 jam, tetapi jam itu tidak lebih dari angka 1 hingga 12. Nah, diantaranya keutamaan berzikir ini akan menghapuskan dosa. Sehingga dijelaskan dalam kitab Tanqihul Qaul, man qala la ilaha illallah wa maddaha la ilaha illallah. Barang siapa yang membaca kalimat zikir la ilaha illallah kemudian memanjangkan madnya dengan membaca seperti ini, la ilaha illallah, maka akan diampuni dosanya 4.000 dosa dari dosa-dosa besar. Masya Allah, ikhwan fillah, sangatlah agung keutamaan zikir ini. Bahkan selain keutamaan itu,
Zikir menjadi salah satu kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir memiliki sejumlah keutamaan disebutkan dalam Syarhul Hisan Al-Muslim min Azkar Al-Kitab was Sunnah karya Sa'id bin Ali, yang dijelaskan beberapa keutamaan zikir. Di antaranya zikir dapat mengusir setan, menghantamnya dengan telak dan membinasakannya. Keutamaan zikir itu mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ridho pada orang-orang yang berzikir. Zikir menjadi pengusir rasa sedih dan gundah dalam hati, serta menjadikan bahagia dan semangat. Zikir menguatkan hati dan badan. Zikir menguatkan batin kita. Zikir dapat mengundang rezeki. Orang yang senang berzikir maka akan mudah rezekinya. Orang yang tidak gemar berzikir maka Allah akan mempersulit urusan rezekinya. Ketika Allah memberikan rezeki, Allah akan cabut keberkahannya. Zikir mewariskan tobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dapat membuka pintu agung di antara pintu-pintu pengetahuan. Dengan berzikir, orang yang tidak paham ilmu agama kemudian dia belajar memperbanyak zikir, Allah akan bukakan untuk menerima ilmu agama. Zikir mewariskan rasa takut kepada Rabb-Nya dan semangat untuk mengagungkannya. Zikir bisa membersihkan hati dari karatnya. Maka kalau besi ada karatnya, hati pun juga akan berkarat. Kapan hati berkarat? Ketika hati kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembersih dari karat itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dapat menggugurkan lalu melenyapkan berbagai kesalahan. Zikir adalah kebaikan paling agung yang dapat menghapus dosa dan perbuatan buruk. Zikir merupakan penyelamat dari azab Allah. Zikir adalah tanaman surga. Zikir adalah cahaya bagi ahli zikir semasa hidup di dunia, di dalam kubur, dan di akhirat kelak akan memancarkan di atas jembatan. Bahkan ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah melihat seseorang yang penuh dengan cahaya. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah itu?" Maka Jibril menjawab, "Itu adalah orang-orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala." Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacalah kalimah tahlil yang tadi saya disebutkan bahwa keutamaannya akan mempermudah kita menenteramkan hati kita sesuai yang dijelaskan dalam surah Ar-Ra'd, bahwa orang yang berzikir akan tenang hatinya. Nah, yang membaca tahlil akan diampuni dosanya 4.000 dosa, akan dibukakan pintu-pintu rezeki oleh Allah SWT, dan kalimah la ilaha adalah miftahul jannah, pembuka surga, kuncinya surga. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, bacakan kalimah la ilaha illallah setiap hari 100 kali. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.